Selanjutnya kami serahkan Bapak hambanya yang akan melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Bapak mengucap syukur pada pagi hari ini kami boleh berkumpul Tuhan, bersehat hati Tuhan bersama-sama dengan semua anak-anakmu di tempat ini Tuhan. Kami percaya ibadah ini adalah ibadah yang Kau berkati Tuhan. Biarlah saat ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Berikan kami telinga seorang murid sehingga kami mengerti akan kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah setiap kebenaran itu menjadi buah yang bertumbuh lebat dan dapat dinikmati oleh setiap orang di sekitar kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan semua siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Shalom. Shalom. Tak coba pakai begini. Tapi saudara cuma dengar suara ini tapi di sini jelas. Ini mic yang untuk konten TikTok. Karena saya sekarang pelayanan TikTok. Amin. Ada orang-orang yang jualan itu di pertama bapak-bapak yang usianya 87 itu. Nah, kemudian saya shoot. Terus ada orang jualan kemarin di Sitiarjo itu jualan babi. Saya shoot. Dan kemudian sekarang viral. Akhirnya langganannya di Pare tapi ngirimnya sampai ke Tangerang. Jadi pelayanan itu kan nggak harus di mimbar. Pelayanan itu bisa menjadi berkat buat semua orang. Saya ingin nanya sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, siapa di sini yang sudah mengiring Tuhan 20 tahun? Oh, enggak, saya tanya dulu 20 tahun dulu. Minimal 20 tahun angkat tangan. Minim 20 tahun. Minim. Oh, 30 tahun Pak Nay. Hah? Enggak ada ya? 40 tahun. Wes sing paling lama berapa tahun? Coba sebut no. Ya. Ya. Oh, berarti usianya paling tua? 70 siapa? 77. Ya. Om saya tanya. Setelah 77 tahun mengiring Yesus, statusnya sekarang apa? Saya tidak tanya itu status di dalam keluarga ya, jadi engkong, jadi apa, saya tidak tanya itu. Saya tanya statusnya ketika mengiring Yesus 77 tahun itu jadi apa? Kenapa? Oh, saya tidak tanya jabatan. Saya tanya status kita di hadapan Tuhan. Oh, statusnya Sebagai anak Tuhan. Ada yang punya jawaban kan? Murid. Sebagai hamba Tuhan. hamba Tuhan. Siapa tadi? Siapa yang ngomong murid tadi? Oh, murid Tuhan. Oke. Oke. Saya perlu menyampaikan kepada saudara gini. Seringkali saya nggak berkata bahwa posisi jabatan kita atau status kita di hadapan Tuhan itu ketika kita mengaku aku anak, itu berarti status kita seakan-akan rendah, enggak. Tapi kalau kita melihat secara firman Tuhan, goal Tuhan, tujuan Tuhan di bumi ini adalah status saudara yang tertinggi adalah sebagai mempelai murid. Guru berangkat loh, nanti kalau siap jadi murid diangkat nanti ketemu mempelai. Boleh mau berangkat sekarang, ayo kita doakan. Makanya Tuhan Yesus ngomong gini, jadikan semua bangsa anakku. Enggak, jadikan semua bangsa dombaku. Enggak, tapi Yesus ngomong jadikan semua bangsa murid. Karena itu goalnya Tuhan, jadi murid.
bukan sebagai anak yang banyak sekali meminta atau sebagai domba yang ingin tuntunan. Tidak salah, tapi setiap kita, Tuhan ingin ketika saudara mulai mengiring Tuhan lewat proses masalah kehidupan bertahun-tahun, harus membuat setiap kita itu siap jadi murid, supaya saudara siap memuridkan orang lain, sehingga tujuan Tuhan di muka bumi ini tercapai. Nah, sekarang saya ajak saudara melihat di dalam Lukas 14 ayat 25. Kalau sudah ketemu, katakan amin. Amin. Judul perikopnya adalah segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Tadi ada pujiannya tadi derek ya. Mengikut Yesus. Ayat 25 dikatakan seperti ini. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka. Dan kalau saudara nanti akan saya sampaikan ada 3 hal di situ. Saudara lihat, Yesus itu diiringi, diikuti itu oleh begitu banyak orang. Dikatakan berduyun-duyun. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia itu berbondong-bondong, hampir tidak terhitung jumlahnya. Saking wakene. Kalau hari ini Yesus buka gereja, buka gede sebenarnya. Karena tidak terhitung, berduyun-duyun, berbondong-bondong. Tapi yang luar biasa dari Yesus adalah dia menyampaikan 3 hal. Supaya setiap saudara dan saya, setiap orang-orang yang mengiring dia saat itu ngerti kriteria murid Yesus itu kayak apa. Dan ini yang nggak didapati gereja hari-hari ini. Gereja pokok isinya kebab senang. Gereja pokok mau jemaatnya dewasa mau bodoh sakarep. Sing penting persembahan ini lancar. Amin. Amin. Kalau nanti saya ajak saudara untuk melihat berikutnya, saudara akan tercengang. Bagaimana Yesus ketika diiring orang banyak, dia tidak punya kepentingan apa-apa. Kalau bilang pamor, waduh, ini sudah fans nih. Kalau zamannya TikTok, ini TikTokers, jadi idola, viral. Karena diikuti orang banyak. Coba sekarang, kalau buka gereja, tiba-tiba 3 hal yang disampaikan Yesus itu diomong no, buyar kabeh. Tidak ada yang mau, tapi Yesus nggak peduli. Ketika orang banyak berbondong-bondong, Tuhan menyampaikan 3 hal. Bagaimana setiap mereka yang mengikuti dia saat itu layak disebut murid. Yang pertama, di ayat yang ke-26 dikatakan seperti ini. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Kejem. Apakah artinya Tuhan sedang mengajari kita untuk membenci orang-orang di dalam rumah kita? Enggak. Kalau enggak, kenapa Tuhan ngomong kayak gitu? Sekarang tak tanya balik. Enak jawab enggak. Jangan menyayangi sesuatu yang belum tentu bisa kekal ya. Hampir Tidak tepat. mengutamakan warga, tapi mengutamakan Tuhan lebih dahulu. Oke. Ini yang pertama yang Tuhan minta. Yang pasti Tuhan nggak ngajari kita untuk, karena ayat ini sering jadi kontroversial di luaran sana. Banyak orang Kristen yang diserang karena ini. Nah, Kristen ngajari benci bapak ibu, benci anak-anak, benci mantune putune. Ini ayat ini jadi salah satu ayat kontroversial. Tapi kalau saudara lihat di dalam firman yang lain, justru Tuhan ketika dia disalib,
dia itu malah mengampuni, malah mendoakan, malah memberkati. Artinya ayat itu sedang tidak mengajari kita untuk membenci. Makanya salib itu ada vertikal, ada horizontal. Tapi ada orang yang ekstrim. Ekstrimnya yang pertama gini, saking katanya ngasihi Tuhan, ayo benci tapi bapak mulai. Ada. Saya pernah nemu. Ada teman saya itu ngomong gini, karena gak cocok, bengkerengan terus bebakai. Bengkerengan itu bahasa Italia. Cekcok. Saking gegeran terus sama papanya, dia ngomong gini, aku gak punya papa di bumi ini, aku punya papa di surga. Nah, keliru. Nah, jadi keliru, tapi ada. Ada yang orang-orang kelihatannya ngasihi Tuhan, tapi nggak bisa mengasihi orang-orang yang ditempatkan di sekitar dia. Bahkan yang punya hubungan darah yang disebutkan di situ, yang punya hubungan darah. Gak cocok sama mantune, gak cocok sama putune. Itu punya hubungan darah semua. Yang Tuhan inginkan adalah, kalau saudara lihat di situ, kata membenci, saya buka di dalam teks yang lain, itu kita baru tahu. Makanya kalau saudara baca firman Tuhan, saudara perlu teks lain supaya kita tahu maksudnya itu apa. Nah, kata membenci di dalam teks yang lain itu bunyinya gini. Kalau orang datang kepadaku tetapi lebih mengasihi. Oh, ternyata maksud Tuhan itu membenci itu lebih mengasihi. Jadi yang Tuhan inginkan adalah tetap mengasihi Tuhan, tetapi bukan lebih. Nah, ekstrem yang lain adalah apa? Saking mengasihi keluarga, kita kurang mengasihi Tuhan. Kita tidak totalitas. Tadi Bu siapa? Yang lihat? Yai. Ya. Tadi ngomong, suami ini tak ajak doa. Saya nggak nyebut nama status agamanya. Diajak doa nggak mau. Yesus tak doa deh. Menunjukkan adalah satu sikap mengasihi Tuhan. Bukan membenci loh. Nggak membenci suaminya. Tapi ibu ini lebih mengasihi Tuhan. Yang Tuhan inginkan adalah kita bukan mengajari untuk kita tidak support, kita tidak mengasihi orang-orang yang Tuhan tempatkan, entah itu suami, entah itu istri, entah itu anak, entah itu mantu, siapapun orang yang punya hubungan darah di dalam rumah tangga kita, bukan itu. Tapi tetap mengasihi Tuhan itu adalah prioritas. Dari segalanya. Yang mengerti katakan amin. Harus jadi prioritas. Kalau saudara lihat Abraham di usia 75 tahun, Tuhan itu berjanji akan memberkati dia, belum punya anak loh, memberkati dia, nanti keturunannya seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. 25 tahun penantian, akhirnya dapat Ishak. Beberapa lama setelah itu, Tuhan ngomong apa? Ishak harus dipersembahkan. Dan saudara melihat, firman Tuhan mencatat, karena iman, karena ketaatan Abraham, dikatakan Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Kasih Abraham kepada Tuhan tidak berubah sebelum dia mendapat Ishak maupun dia mendapat Ishak. Kasih Abraham kepada Tuhan tetap sama. Dia tidak terikat kepada Ishak. Prioritas Abraham kasihnya adalah kepada Tuhan. Makanya ketika Ishak harus dipersembahkan, Abraham melakukan itu. Ketika dia akan membunuhkan pedang, saat itu juga Tuhan tahu bahwa kasih Abraham tetap sama, tidak berubah. Dan ini nggak mudah. Januari 2013, ketika mama saya usia masih 64 tahun Tuhan panggil, dan saya sudah melayani Tuhan saat itu, saya sangat kecewa. Saya kepahitan bukan kepada manusia. Saya sering kali ngomong ini. Saya ingin menunjukkan bahwa kepahitan itu bisa sembuh. Kepahitan saya bukan sama orang, kepahitan saya sama Tuhan, pencipta langit dan bumi.
Saya merasa bahwa apa yang sudah saya lakukan itu percuma. Saya melayani, berangkat pagi, bangun pagi jam 2, jam 3 nggak ada. Ketika saya berdoa minta Tuhan memperpanjang usia mama, Tuhan tidak kabulkan itu, dan Tuhan ambil. Dan saya, kalau orang-orang terdekat saya tahu, saya saat itu, setelah itu, hampir semua pelayanan saya tidak mau lakukan. Saya tidak ke gereja. Saya berkata bahwa Tuhan itu omong kosong. Sampai segitunya. Makanya sampai singkat cerita kemudian saya dipulihkan Tuhan. Saya ada hari ini, saya bisa melayani tempat ini, itu karena Tuhan sudah membalut luka saya. Dan itu yang ingin Tuhan capai adalah setiap saudara dan saya itu layak jadi murid lewat ini, lewat proses ini seperti yang dialami hari ini. Tetap kasihi orang-orang yang Tuhan tempatkan di dalam hidup kita, siapapun orang itu, entah itu suami, istri, anak-anak, menantu, cucu, siapapun itu, kasihi mereka. Tapi prioritas utama kita adalah tetap mengasihi Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Amin. Nah, yang kedua, dikatakan gini, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Mikul salib itu apa? Ada yang ngomong gini, wah aku lihat mantu gak cocok, geger terus, bagus, itu salibku. Ada loh orang ngomong gitu, gegeran, mbak mantu, mbak mertua, itu pikul salib. Bukan, itu bukan pikul salib. Oh, kira mau geger. Itu bukan pikul salib. Salib itu juga bukan giwang atau kalung yang saudara pakai. Kalau saudara melihat salib pada zaman dulu, salib pada zaman dulu itu bicara tentang aniaya, tentang penderitaan, tentang kematian. Itu salib pada zaman itu. Nah, apakah Tuhan menyuruh kita, kalau engkau nggak dianiaya, kalau engkau nggak menderita, engkau tidak mati secara fisik, engkau tidak layak jadi muridku? Enggak, Tuhan nggak sedang ngomong itu. Seringkali kita berpikir bahwa ketika, seperti saya katakan, ketika kita geger dengan orang-orang yang Tuhan taruh di dalam rumah tangga kita, kita ini mikul salib. Bukan. Tapi mikul salib adalah ketika kita itu bisa menyangkal diri kita. Saudara mau pakai kalung salib segede apapun, iblis bisa nyerang saudara. Jangan bayangkan seperti di film-film vampir. Pakai kalung salib, melayu. Iblis nggak akan lari dari saudara. Mau pakai kalung salib segede apapun, emas 24 karat, iblis tetap bisa nyerang. Iblis tidak bisa nyerang ketika saudara punya prinsip seperti Paulus, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Ketika kita menaruh pikiran kita, tindakan kita, tingkah laku kita seperti pikiran Kristus dan Kristus yang hidup di dalam kita, iblis nggak akan bisa nyentuh kita. Bukan karena mangan babi terus demit olah setan ora doyannya. Nah, itu mek kiasan tok. Tapi ketika kita menaruh Kristus itu di dalam hidup kita, iblis nggak bisa berkuasa atas hidup kita. Dan itu yang ingin Tuhan sampaikan. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Hari ini pastikan setiap saudara dan saya bukan orang-orang yang bergerak karena kemauan diri kita sendiri, tapi karena Kristus yang ada di dalam hidup kita. Ketika Kristus ada di dalam hidup kita, jalan langkah kita Tuhan akan tuntun.
dan iblis tidak bisa menjamah kita. Semua mengerti, katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir, di ayat 33 dikatakan demikian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, ia tidak dapat menjadi muridku. Ini mirip dengan yang pertama tadi. Mirip. Tapi kalau itu tentang hubungan kita dengan orang-orang di dalam hidup kita, di dalam rumah tangga kita. Tapi yang ketiga ini lebih kepada apa yang kita kenakan, apa yang kita miliki. Saudara bayangkan, ketika itu orang banyak berbondong-bondong. Kenapa sih mereka berbondong-bondong? Kalau saudara lihat di pasal-pasal sebelumnya, itu Yesus sudah melakukan banyak sekali mujizat. Makanya hari itu ketika Yesus berjalan, orang banyak berbondong-bondong ikut dia. Dan Tuhan tahu persis hati mereka. Makanya dikatakan, kalau engkau tidak bisa melepaskan diri dari segala yang kita miliki. Mereka itu berbondong-bondong tujuannya bukan kepada Yesusnya, tapi karena kepada berkat dan pertolongan. Makanya yang ketiga itu Tuhan ngomong, ini berbicara kepada hal yang melekat kepada kita. Kalau yang pertama tadi tentang hubungan, tapi yang ketiga ini hal yang melekat di dalam diri kita. Kalau sudah perhatikan, kalau gereja-gereja mengadakan KKR, kesembuhan, ya toh? KKR mujizat, saya pernah di Surabaya, ya. Itu saya nggak nyebut, saudara tebak sendiri, ada bannernya gede. Jadi di lift itu ada banner gede. Ada satu kata yang menarik di situ, apa? Pokok intinya ngajak ibadah, ya. Di situ bebas dari resesi ekonomi. Sakti, ini ada loh itu, sungguh ada. Saya ngelihat ini jadi istimewa. Seakan-akan bahwa hidup kita ini sepenuhnya hanya di dunia ini loh. Itu kan konyol. Coba sekarang saya tanya, kalau orang itu hutangnya banyak, usahanya terus hancur, datang ibadah ke sana, terus gak bebas dari rezeki ekonominya, terus kira-kira yang disalahkan siapa? Pasti bukan gerejanya, siapa? Tuhan. Yang disalahkan Tuhan dong. Penjahatnya siapa? Loh, yang berdiri di sini loh. Saya nyocot gini nih loh. Ini penjahatnya. Ini kriminalnya. Tapi yang disalahkan Tuhan. Itu kejahatan. Makanya kemarin ketika saya menyampaikan firman Tuhan kan, beberapa di gereja saya ngomong kayak gini, gak peduli, gak akan undang sakarku. Yang penting firman Tuhan harus disampaikan. Karena itu kebenaran. Tapi coba gereja ngadakan seminar pemahaman Alkitab, sepi, gelondang. Kors ini dirikesi. Apa mana zaman pandemi? Digogang-gogang cek ketok akeh. Tapi lek KKR kebo dipepet-pepet no. Nyukupno kuota. Kuota persembahan. Saudara mesti tertuduh ya. Tapi itu yang disampaikan Tuhan. Kalau kita nggak bisa lepas dari itu, kita tidak layak sebagai murid. Dan hari itu Tuhan berkata itu kepada orang banyak yang mengikuti. Coba, makanya sekarang saya ngomong, coba kalau gereja, gembala gereja berani ngomong kayak Yesus gini, bisa bubar loh rombongan orang banyak itu. Tapi yang luar biasa ketika saya baca ini, waduh ini, saya baca gini, Yesus ini aliran keras sih, nggak peduli. Harusnya ini kesempatan loh, kesempatan untuk dia bisa dapat dukungan orang banyak. Tapi enggak. Dia berani kalau kita tidak bisa melepaskan diri kita dari apa yang melekat. Makanya seringkali orang datang kepada Tuhan itu bukan karena ingin ketemu Tuhan, tapi ingin
hanya ingin tangan Tuhan, ingin pertolongan Tuhan saja. Saudara ingat ketika anak bungsu itu pulang. Anak bungsu itu pulang, yang miris itu dia pulang bukan ingin diakui sebagai anak. Kalau saudara perhatikan kisah itu, anak bungsu itu pulang bukan ingin lagi diakui sebagai anak, tapi ingin diakui sebagai siapa? Hamba. Orang upahan. Supaya apa? Supaya apa? Supaya bisa makan. Bayangkan saudara, dia pulang itu supaya bisa makan, dia nggak usah diakui anak. Saya bacakan ya buat saudara ya. Ini ya, saya bacakan. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Karena dia itu ingat pas lapar, oh orang upahan kok mangannya enak berlimpah-limpah. Aku di sini mati kelaparan. Dia pulang itu hanya bukan ketemu bapak supaya diakui sebagai anak, ngaku salahnya enggak. Dia pulang itu cukup diakui sebagai orang upahan saja supaya bisa badok. Loh. Dan Tuhan tidak ingin kita itu rendahan kayak gitu. Tuhan tidak ingin loh. Tapi ketika saudara ngiring Yesus dengan hati yang memang tertuju kepada Yesus sebagai sumber segalanya, kita pasti dipelihara kok. Anak saya beberapa bulan ini saya tutup dengan kesaksian anak saya. Anak saya itu di tengah-tengah situasi ekonomi yang sulit kayak gini, itu diterima di satu perusahaan yang besar di Indonesia, salah satu perusahaan besar. Di rumah saudara produknya pasti ada, nggak tak sebut. Nanti dicek ya, produknya apa? Mesti ada. Saya percaya di rumah Pak Isaya juga ada. Saya tadi lihat sepintas kelihatan, ada. Diterima di sana. Nah, setiap video call terus ngomong gini, "Mas, nanti gajianku tak ngomong kabeh. Awas lek mau transfer balik," kata mamanya gitu. Dia ingin transfer itu apa? Supaya dia ingin menunjukkan bahwa dia itu cinta kepada mamanya. Seringkali kita ini melakukan banyak hal untuk kita ini dikasih Tuhan. Makanya kita datang kepada Tuhan itu dengan banyak motivasi. Saya ngomong seperti ini, saya bukan anti berkat, anti mujizat. Wah, berarti Pak Ongko ini kayak nggak senang berkat, nggak senang mujizat ini. Enggak. Cik Yin itu kenal dengan keluarga kami cukup lama. Itu salah satu pendoa keluarga kami, Cik Yin. Tahu betul keluarga kami. Tapi saya mau katakan bahwa meskipun kita perlu berkat, meskipun kita perlu pertolongan Tuhan, kita datang yang Tuhan ingin kita datang itu murni karena kita ingin mengasihi Tuhan. Inti dari segala tiga hal tadi itu adalah ketika kita menaruh hidup kita itu murni totalitas hanya ingin datang kepada Tuhan karena mengasihi Tuhan, tidak lebih, tidak ada embel-embel. Dan saya percaya ketika kita datang dengan totalitas kepada Tuhan, Tuhan pasti memperhatikan kita. Hari ini setiap kita sudah mendengar ada tiga hal tadi supaya kita layak disebut murid Yesus. Yang pertama, kita mengasihi Tuhan itu menjadi prioritas di atas orang-orang yang Tuhan tempatkan. Bukan berarti kita tidak hormat kepada orang tua kita, kita tidak mengasihi anak-anak kita tidak mengasihi suami istri kita, tidak. Tapi prioritasnya adalah tetap Tuhan. Yang kedua adalah menawan segala pikiran, tingkah laku kita di dalam pikiran Kristus, supaya setiap langkah hidup kita itu hanya Kristus yang di dalam kita. Yang ketiga, biarlah kita datang kepada Tuhan tidak ada motivasi apapun. Kita datang karena murni
kita bisa melepaskan itu semua. Karena harta kita letakkan, itu hati kita di situ. Ketika kita letakkan harta kita kepada berkat, kepada pertolongan, berarti hati kita bukan kepada Tuhan, hati kita kepada berkat hanya pada pertolongan. Tapi kita letakkan harta kita kepada Tuhan, hati kita itu di Tuhan. Amin. Kita angkat pujian ini. Aku mau cinta Yesus ya. Yang anakku diganti murid. Anakmu. Ayo bagi berdiri. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun ada silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, Ini aku muridmu. ini aku muridmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku muridmu, layakkan sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi ya Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku muridmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku muridmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar Tuhan bahwa setiap kami memang Tuhan inginkan menjadi murid, sehingga kami bisa memuridkan orang lain, sehingga tugas Tuhan di muka bumi ini dapat kami lakukan sampai pada waktunya nanti. Goalnya adalah ketika kami datang sebagai mempelai di awan-awan bersama dengan Tuhan. Hari ini Tuhan, murnikan hati kami ketika kami mengiring Engkau. Layakkan kami menjadi murid-Mu Tuhan, untuk mengasihi Tuhan seperti halnya Abraham yang kasihnya tidak berubah meskipun dia sebelum menerima Iskak maupun sesudah menerima Iskak. Hari ini kasih kami prioritas, kasih kami hanya kepada Tuhan. Tetapi kami tidak lepas untuk kami menghormati orang-orang tua yang Tuhan tempatkan di atas kami. Suami, istri kami, anak-anak kami, menantu, cucu kami mengasihi mereka. Tapi tidak lepas prioritas kami adalah kepada Tuhan. Dan biarlah setiap langkah hidup kami Tuhan, kami taruh Tuhan, kami tawan di dalam pikiran Kristus. Seperti halnya Paulus, biarlah hidup kami bukan kami yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam kami. Dan biarlah Tuhan kami menaruh harta kami bukan kepada berkat, bukan kepada pertolongan, tapi kami mau menaruh harta kami kepada Tuhan. Karena disitulah hati kami berada, hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Terima kasih Tuhan, layakkan setiap kami sekali lagi menjadi murid-Mu Tuhan. Terima kasih untuk ibadah pada pagi hari ini. Biarlah setiap kebenaran itu boleh menjadi berkat buat setiap orang. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan semua diberkati, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.